pada waktu sedih kita perlu Tuhan, tetapi pada waktu senang pun kita perlu Tuhan. Jadi banyakkan kita biasanya mau cari Tuhan itu ketika kita sedang mengalami susah. Tetapi lagu ini mengingatkan kita, setiap hari, setiap saat kita butuh Tuhan. Waktu senang kita butuh Tuhan, waktu susah kita butuh Tuhan. Sekarang kita ganti kata-katanya. Waktu muda butuh Tuhan, waktu tua butuh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, waktu miskin butuh Tuhan, waktu kaya butuh Tuhan. Yang kedua ya. Yuk kita sekali lagi nyanyikan. Mulai dari yang ini.
semoga keadaan yang panas ini tidak mengurangi busuknya hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Baik, terima kasih untuk inisiatifnya ya. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan bait yang ketiga. Bait yang ketiga. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk seluruh anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu kami memuji seluruh kebesaran Tuhan. Pada kesempatan hari ini, sekali lagi kami sungguh bersyukur Tuhan mengumpulkan kami dari berbagai tempat untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan akan mendengarkan suara-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami dari hari pertama sampai hari terakhir, juga nanti hidup kami selanjutnya dipenuhi dengan firman. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap sesi hamba-Mu yang akan terus membagikan kebenaran firman-Mu, biarlah itu dapat menggugah hati kami untuk kami semakin hidup serupa dengan anak-Mu, Tuhan kami Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Kami siap mendengar kiranya Tuhan yang terus berbicara kepada kami. Pimpin hidup kami, pimpin hati kami, sertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menyambut pujian nomor 25. Bahwa musim akan selalu berganti. Tidak selamanya musim panas. Demikian juga tidak selamanya musim hujan. Waktu akan terus berubah. Begitulah Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Tapi kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa ada di musim panas. Tuhan juga ada senantiasa di musim hujan. Tuhan selalu menolongku. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih
Itulah kerinduan kami Tuhan. Engkau Tuhan kami, tetap Tuhan di segala waktu. Dan Engkaulah Tuhan Yesus yang setia bagi kami. Itulah sebabnya kami tidak takut. Sekalipun musim berganti, Engkau tetap tidak berubah. Sekalipun di dalam kekeringan, kalau Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kami akan melewatinya, bahkan melihat kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih hari ini kami bisa bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan menseringkan bagaimana Tuhan telah memelihara kami, bahkan persekutuan kami yang Tuhan peliharakan sampai pada waktu ini. Dan hadirlah di tengah-tengah kami, sebagaimana Engkau berbicara kepada murid-murid-Mu. Tuhan, berbicara jugalah kepada kami, di dalam kami bersama-sama di tempat ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, khususnya hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Kalau bukan Tuhan yang memakainya, sia-sialah hamba-Mu berbicara. Itulah sebabnya kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menguasai dia dan memberikan firman-Mu kepada hamba-Mu, supaya kami mendengar suara-Mu. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Dan kami menyerahkan pada waktu ini. Berikan juga hati kami sebagai hati murid-murid-Mu yang selalu haus akan perkataan yang berasal daripada-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore. Ya, terima kasih ya. Ya, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini ya. Ya, dengan segala pergumulan kita, tetapi bisa juga sampai di tempat ini ya. Dan saya melihat tempat ini cukup nyaman ya, walaupun AC-nya kurang tidur. Ya. Oke. Jadi yang mau kita bersama-sama menggumulinya dalam 2 atau 3 hari ini, ya, mengapa kamu khawatir ya? Memang itu tema kita ya? Oh, saya pikir jangan khawatir. Iya, mengapa kamu khawatir? Kita ini ada kekhawatiran kita kah? Banyak ya? Iya. Jadi kenapa kita khawatir kalau begitu? Coba mari kita lihat satu dulu ya, nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Ya, kenapa kita khawatir dan bagaimana kita menghadapi kekhawatiran itu ya. Ya, mari kita coba lihat satu dulu ya, di dalam Keluaran pasal yang kedua. Kenapa Musa? Ya, kalau Musa di sini, kenapa dia akhirnya menjadi takut? Karena khawatir itu apa? Dalam kekhawatiran ada, ya, apa? Kekhawatiran itu ada takut ya, terus apa lagi?
Iya, cemas, terus gelisah. Hah? Iya, gelisah. Iya. Jadi ini jangan-jangan bunganya yang nutupin saya. Nggak bisa dikasih ke bawah ini. Bisa Pak, kelihatan nggak? Enggak kelihatan kok. Kelihatan ya. Ya, jadi mengapa kita gelisah? Ada rasa takut ya, ada rasa cemas. Apalagi ya zaman kita ini ya. Kalau kami di Brastagi atau Tanah Karo sekarang tidak pernah merasakan kesulitan seperti ini ya. Wortel 3 kali tanam, ya apa? Kalau kemarin ada yang bersaksi dia katakan untuk beli bibitnya saja, dibeli bibit, dijual hanya seharga itu, jual wortel. Jadi ada satu yang sangat kasihan, ya bukan sangat kasihan ya. Dia baru menikah, ya, dan begitu dia menikah langsung tanam wortel, ya, 3 kali tanam wortel, 3 kalinya, ya, harganya seperti itu. Makanya ada yang bilang apa pernikahannya? Wah, kok pernikahan seperti ini gitu ya. Kalau belum menikah ya masih punya uang dua-dua ya. Tapi begitu menikah tanam wortel karena di sana wortel semua sudah. Ya 3 kalinya ambruk gitu. Ya akhirnya kami belajar kitab Habakuk ya. Nanti kita bisa belajar kitab Habakuk. Ya akhirnya dia bilang bukan pernikahan yang apa? Yang sial gitu ya. Tapi dunia memang seperti itu ya. Karena kalau di sana bisa kita lihat awalnya Gunung Sinabung meletus. Jadi khawatir semua ya. Selesai datang si Covid. Iya, selesai Covid Resesi. iya, jadi resesi. Mari kita lihat ya, Keluaran pasal yang kedua. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 sampai sampai ke-17 kan? Ya, kita coba sampai yang ke-17 saja ya. Kita bergantian. Musa membela bangsanya dan dia lari ke tanah Midian. Kita bergantian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya dan untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi. Didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinyalah ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba
situ ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam ayat berapa? Ayat 16 tadi ya, ayat 14 ya. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut ya. Atau bisa dikatakan di sini Musa menjadi cemas ya. Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Jadi kalau bisa kita lihat kenapa Musa ini menjadi takut ya. Ya, kenapa Musa menjadi takut? Kalau bisa kita lihat nanti ketakutan, kecemasan dalam firman Tuhan ini, kenapa mereka takut ya? Atau kenapa Musa takut di sini? Padahal kalau kita lihat Musa telah menjadi seorang yang dewasa ya. Jadi kita tahu bahwa Musa diangkat dari air, kemudian ya menjadi anak putri Firaun ya, dan dia sudah menjadi besar. Jadi Musa itu sebenarnya siapa? Kalau bisa kita lihat ya, dia dipersiapkan untuk pada satu hari menggantikan Firaun ya. Jadi kalau dia akan menggantikan Firaun, tentulah Musa sudah dididik ya. Musa sudah dididik bagaimana menggantikan Firaun kelak. Ya. Jadi siapa lagi Musa di sini ya? Dia dididik ya, bahkan ya semuanya dididik ya, secara manajemen bagaimana bangsa Mesir ini ke depan, dan para orang pintar semua di seluruh Mesir akan mendidik Musa ini dalam segala hal gitu ya. Inilah Musa yang sudah dewasa. Dan dia katakan pada suatu hari ya, dia keluar untuk melihat orang Mesir dan juga orang Israel. Tetapi dia katakan ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Jadi sebenarnya Musa siapa? Sudah terdidik, tapi hatinya apa? Sangat peka ya. Bagaimana? Iya, hatinya sangat lembut ya. Karena dia melihat ketidakadilan itu, hatinya tidak tahan ya. Karena tadi dia keluar, ya dia keluar kan hanya melihat-lihat aja ya. Dia melihat-lihat saja dan tanpa persiapan kan. Dia coba melihat, yang berarti apa? Yang selama ini Musa tidak diizinkan bebas sendirian ya. Tapi karena dia sudah dewasa, sudah dididik, ya sudah menjadi seorang yang nasionalis lah kita katakan, yang sudah kuat, ya bagaimanapun Firaun itu berpikir, ya dia harus menghadapi segala sesuatu ya. Dan karena dia sudah dewasa, ya Firaun berpikir kalau dia sudah dewasa, dia sudah bisa, ya apa? Kalau sudah dewasa itu artinya apa? Tidak perlu dikekang gitu ya. Toh nanti dia yang pimpin gitu ya. Baru dia keluar dan dia melihat bahwa orang Mesir membunuh
orang Israel. Ya, langsung dia tidak tahan di situ ya. Setelah dia tidak tahan melihatnya, karena dia ini keluar sebagai orang yang dewasa berpikir, dewasa mengambil keputusan dengan ilmu yang ada padanya, kemudian dia membunuhnya dan disembunyikannya mayat orang Mesir itu di dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, ya. Jadi namanya orang dewasa itu sudah mulai diberikan kebebasan untuk keluar lagi. Dan dia katakan pada waktu dia keluar lagi, bukan saja orang Mesir yang berkelahi dengan orang Israel ya, tapi justru orang Israel sendiri yang sedang berkelahi. Ya. Tetapi kata Musa di sini apa? Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul teman?" Jawab mereka, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Rupanya pada waktu Musa menguburkan orang Mesir itu di pasir, ya, dia merasa gak ada orang yang lihat, ya. Tetapi orang Israel itu bilang, "Apa kamu mau perlakukan lagi saya seperti kamu perlakukan orang Mesir kemarin?" Ya, baru di situ dikatakan apa? Musa menjadi takut. Ya, jadi kalau bisa kita lihat di sini, kenapa Musa menjadi takut? Musa menjadi cemas, ya. Musa menjadi khawatir akan hidupnya, gitu ya. Musa menjadi takut. Musa menjadi khawatir, ya. Kenapa dia khawatir di sini? Jadi orang yang khawatir itu kenapa? Kalau dia katakan di sini apa? Musa menjadi takut sebab pikirannya. Jadi kalau begitu kenapa orang khawatir? Kenapa orang khawatir? Apakah karena apa? Karena situasi ini atau kenapa? Kalau kita bisa lihat di sini. Sederhana sekali ya. Jadi Musa itu kenapa dia begitu cemas ya menghadapinya, dia takut gitu ya. Kenapa dikatakan? Kenapa Musa menjadi takut? Ya. Iya. Musa menjadi takut sebab pikirannya. Jadi orang yang khawatir itu karena apa? Karena pikirannya. Ya. Kalau begitu Nggak usah pikir. nggak usah pikir. Tapi ya dikatakan dalam firman Tuhan ini, orang itu takut karena pikirannya. Ya. Yang dia pikirkan apa? Ya. Jadi kenapa kita begitu khawatir? Karena kita adalah orang yang berpikir gitu ya, yang selama ini nggak dikasih tahu, tapi dikatakan ketika Musa membunuh orang Mesir itu dan mencoba mendamaikan orang Israel itu, ya, dan jawab orang itu membuat dia berpikir bahwa tentulah perkara ini telah diketahui bangsa ini, atau pastilah sudah banyak yang tahu apa yang telah
dilakukan oleh Musa. Kalau sudah dilakukan oleh Musa, ya bagaimanapun dia akan menjadi terancam gitu ya. Mulailah dia berpikir ada ancaman terhadap hidupnya karena dia telah melakukan sesuatu. Ya, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu. Jadi kenapa kita khawatir kalau begitu ya? Ada tindakan Musa yang ya bertindak secara spontan gitu ya. Dan mulai dia berpikir bahwa ini telah diketahui oleh orang banyak. Maka dipikirnya orang telah mengetahuinya akan sampai juga kepada Firaun mendengar perkara ini. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Musa setelah itu? Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Media. Wah, kalau begini repot juga ya, 3 menit korban udah habis. Oke, jadi kenapa kira-kira timbul kekhawatiran atau ketakutan di dalam kita? Ya, beberapa hari ini kita bisa periksa ya. Jadi baru setelah ini saya pikir-pikir. Jadi dari manakah mulainya muncul kekhawatiran itu atau ketakutan itu, muncul kecemasan itu? Jadi kalau kita lihat ya, siapapun dia ya, kalau Musa tadi sudah berilmu, sudah diajar mungkin perang atau manajemen kepemimpinan atau visi Mesir, sudah nangkap semuanya ya. Tapi ketika dia melakukan kejahatan itu, mulailah dia cemas dan khawatir. Demikian juga ya, kalau kita kembali kepada Adam dan Hawa ya. Tuhan katakan jangan kamu makan buah ini. Dia sudah tahu ya apa yang Tuhan katakan, kalau kamu memakan buah ini pastilah kamu akan mati. Tetapi ketika dia mengambil buah itu ya, langsung dia menjadi takut ya. Langsung ada kecemasan di dalam dia. Langsung ada ketakutan di dalam dia. Makanya kalau orang yang cemas itu berarti apa? Kalau begitu, yang takut itu kenapa? Ya, ini jangan psikolog yang kita tanya ya. Kalau kita tanya firman Tuhan, kenapa orang menjadi sangat cemas dan sangat khawatir? Kenapa? Kalau kita lihat firman Tuhan itu kenapa? Iya, ketika Adam itu atau Hawa itu mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan. Kejadian 3:10 dia katakan, ya, Hawa itu menjawab, ia menjawab ya, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam tanah ini, aku menjadi takut ya. Dia menjadi cemas gitu ya. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Itu yang dia katakan ya. Siapa yang memberitahu? Enggak diberitahu juga ya. Siapa yang memberitahu? Enggak ada yang beritahu bahwa dia telah makan buah itu. Apa yang kau makan dan apa yang kau
yang kau larang itu engkau makan, dia katakan dia mulai cemas, dia mulai takut. Dan setelah itu apa? Dan setelah dia memakan buah ini, Allah dengan ini ya, dengan pedangnya ya, kalau bisa kita lihat dari semak duri itu diusir oleh Tuhan ya. Maka dia katakan dalam ayat berapa itu? Ya, yang apa? Ayat yang pedang Allah itu menyala-nyala itu di mana? Iya. Ayat 24 ya. Ayat 24. Iya, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Jadi mulai dia melakukannya ada ketakutan di situ ya. Dia diusir dari Taman Eden itu. Kemudian dia harus keluar dari Taman Eden. Ya, kalau dibacakan saja gampang ya. Pada waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, kira-kira hatinya bagaimana? Kalau bisa kita lihat. Pedang Allah itu menyambar dengan kilat semuanya, dan dia harus tinggalkan Taman Eden itu, dan tanah yang telah Tuhan buat itu dikutuk oleh Tuhan. Ya, yang selama ini Adam dan Hawa tidak memiliki kecemasan akan apa yang dia makan dan apa yang dia minum ya. Ya, minumannya sangat jernih apa yang dia makan, dan sekarang dia berada di tanah yang sangat berbatu-batu dan dia harus usahakan tanah itu untuk dia supaya bisa mendapat makanan. Ya, sampai di sini ada yang mau kita sharingkan dulu. Jadi dia keluar dari Taman Eden itu, saya memikirkannya bagaimana Adam dan Hawa itu cemasnya ya. Karena yang dia lihat sudah lalang di situ semuanya ya. Dia harus mengambil inisiatif sendiri akan apa yang dia mau. Makanya dengan ketakutan bagaimana masa depannya ya, Taman Eden itu sudah tidak bisa lagi dimasuki ya, dan dia harus mencari segala sesuatu supaya dia bisa hidup. Jadi kalau begitu, kenapa kita kira-kira begitu cemas atau takut dengan melihat ini tadi? Jadi apakah setiap orang yang terpisah dengan Allah itu ada kecemasan di dalam? Oh, ini kalau nggak dijawab ini repot juga ini. Iya, makanya dia keluar gitu ya. Dia belum tahu ini pupuk kandang atau apa semuanya. Pokoknya dia diusir aja dari Taman Eden ini. Apakah dia bisa hidup atau bagaimana? Tapi yang jelas dikatakan dia menjadi takut dan mulailah dihalau oleh Tuhan dari Taman Eden ini. Dan Tuhan tidak memberikan lagi Taman Eden itu untuk dia miliki. Bahkan pedang Tuhan yang bernyala-nyala menyambar dia supaya dia tidak bisa lagi
masuk ke dalam pohon kehidupan itu. Sampai di sini gimana? Wah, ini kayaknya sudah selesai semua gitu ya. Jadi kenapa kita khawatir kalau begitu? Ya, silakan. Jadi kenapa kita khawatir? Ini udah bisa ditutup ini. Kalau nggak kita lihat lagi ya, kenapa orang khawatir dan cemas? Tadi si Hawa itu atau si Adam itu begitu dia melanggar firman Tuhan, langsung ketakutan. Dan konsekuensi daripada dosa yang dia lakukan itulah membuat dia cemas. Dosa yang dia lakukan itulah membuat dia khawatir akan hidup. Karena dosa itulah yang akan membawa kesusahan yang besar. Ya, kita lihat lagi ya. 1 Samuel pasal yang keberapa? Ke-17 ya. Ke-17 kan? Di mana Daud sudah di mana Saul sudah mulai cemas. Kapan Saul mulai menjadi takut dan cemas? 1 Samuel 17 kan? Atau yang ke-18? Ya, 18 ya. 18. Mulai dari ayat 6. Ya. Saya bacakan aja ya. Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja. Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan menyembunyikan gerinji. Jadi kemenangan yang dibuat Saul, ada pesta kemenangan ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Kembali lagi ya, perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepadanya. Ya, itu yang dia cemaskan ya. Jadi pada waktu Daud membunuh Goliat yang terjatuh itu, bangsa Israel sudah mendapat kemenangan yang besar. Karena ada seorang pahlawan bagi mereka, yang tadinya semua mereka takut dan cemas, tapi oleh karena Daud yang dipakai oleh Tuhan mendapat kemenangan yang besar,
mereka memuji Daud dengan dikatakan dia membunuh berlaksa-laksa dan Saul membunuhnya beribu-ribu. Itu nyanyian mereka dengan tulus ya. Tetapi Saul mulai berpikir ya. Saul mulai berpikir. Dia katakan di sini, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepada. Wah, kalau jatuh kepadanya bagaimana? Maka mulailah dia cemas ya. Kalau begini pujian orang ini semuanya, satu hari bagaimanapun mereka akan lebih mengagumi Daud itu daripada aku. Kalau nanti Daud berbicara, pasti mereka lebih mendengarkan Daud daripada diriku sendiri. Bangsa ini akan lebih kagum kepada Daud daripada kepadaku sendiri. Jadi kalau mereka akan semakin kagum kepada Daud, ya, lama-lama bangsa ini akan menolak aku menjadi raja. Menolak untuk mendengarkan aku. Bahkan mereka akan mulai kagum dan akan mendengarkan Daud ini. Kalau Daud yang akan didengarkan, itu berarti apa? Ya, dia akan kehilangan apa? Hah? Gimana Bu? Iya, dia akan kehilangan harga diri ya. Dia akan kehilangan harga diri. Makanya kita ini sering cemas karena apa? Ya, takut gitu ya. Maka dikatakan mulailah dia berpikir bahwa jabatan ini juga akhirnya akan jatuh kepada. Makanya kita senang-senang, ya bisa-bisa membuat orang menjadi cemas ya. Bisik-bisik orang di sana akan membuat dia cemas. Ya, kalau nanti jabatan ini jatuh kepadanya, itu berarti apa? Mulailah Daud berpikir apa yang akan dilakukan supaya apa? Supaya jabatan ini tidak jatuh kepada Daud. Makanya sejak waktu itu cara berpikir Saul sudah menjadi berubah. Mulai sejak saat itu Saul tidak bisa lagi melihat Daud dengan sukacita yang sudah punya jasa untuk memenangkan mereka dari bangsa Filistin itu ya. Maka dia katakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ya. Ya, seperti itu terus ya. Maka dikatakan mulai sejak saat itu, sejak keesokan harinya, roh jahat yang daripada. Bisa kita lihat gimana ini ya. Kalau orang-orang yang cemas ini, siapa yang akan dekat-dekat dengan dia? Ya, makanya Tuhan katakan apa? Kalau ada yang apa? Kalau kamu membenci orang lain, janganlah sampai matahari terbenam
supaya amarahmu itu bisa padam. Karena apa katanya? Karena iblis sedang mengintip untuk menghancurkan kamu. Jadi mulai sejak itu dia sangat cemas, dia sangat khawatir jabatannya ini akan dialihkan bangsa Israel itu kepada Daud. Dan kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran Saul ini menguasai dia. Selagi kekhawatiran ini menguasai Saul, ya, maka hatinya terus marah dan dia katakan, mulailah Saul jahat pikirannya kepada Daud. Dia katakan di sini, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Wah, ini kerasukan di sini kerasukan setan atau apa ini? Ya, kerasukan apa ini? Kerasukan apa? Ya, dia katakan kerasukan roh jahat, kan gitu ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Jadi tidak main-main ini ya. Kalau ada kekhawatiran, ketakutan itu, ya, kecemasan itu kita tidak selesaikan, ya, datanglah kawan kita yang satu ini. Ya, apa kerjanya datang? Makanya banyak orang yang bunuh sajalah suamimu, ini kan gitu ya. Karena sudah ada kecemasan dulu, ya, mulailah dia memandang Saul sebagai musuh. Padahal Saul inilah yang menyelamatkan Saul. Daud inilah yang menyelamatkan Saul, ya, harga diri Saul dan bangsa ini menjadi aman. Tapi karena dia cemas, karena dia khawatir, karena dia takut, maka keesokan harinya datanglah roh jahat ini. Mulailah roh jahat ini menguasai dia. Ya. Jadi kalau roh jahat yang menguasai dia, bagaimana kecemasannya? Kekhawatiran kita. Makanya jangan dekat-dekat sama dia, ya. Kita pikir ya roh jahat itu bilang apa? Apa yang dibilang roh jahat sama Saul? Apa yang dibilang roh jahat itu kira-kira sama Saul? Hati-hati. Iya, dia hati-hati. Bentar lagi dia udah makin naik daun. Ya, tolong saya coba. Kira-kira kecemasan yang kita punya ini itu membuat kita berpotensi dikuasai oleh iblis, ya. Ya, kita akan mulai dia mendekati kita dan dia berbicara apa? Untuk menambahkan kekhawatiran, kecemasan kita. Ya, makanya kalau ini mulai muncul seperti itu, dan setiap dia melihat Saul, hatinya sudah marah gitu ya. Apa yang dilakukan? Dan roh jahat itu mengatakan, kalau Daud masih hidup, berarti apa? Jabatanmu tetap tidak aman. Ya. Terus apa lagi dikatakan? Kalau dia masih
hidup, jabatanmu tidak aman. Ya, satu-satunya apa? Satu-satunya Daud harus pindah alamat. Ya. Jadi kalau kecemasan atau kekhawatiran atau ketakutan kita itu tidak diselesaikan dengan Tuhan, lama-lama ya cuma satu jadinya yang dipikirkan oleh Saul. Dia tidak bisa lagi memikirkan bagaimana membangun bangsa ini. Ya, apa yang dilakukan supaya bangsa ini menjadi besar, bangsa ini menjadi kuat. Malahan semua potensi Saul itu dia kerahkan untuk membuat Daud tersingkir dari bangsa Israel. Tapi apa bisa disingkirkan? Ya, apa bisa bangsa ini dibodoh-bodohi kira-kira? Bisa bangsa ini dibodoh-bodohi? Siapa sih Daud gitu ya? Mencil gitu ya? Wah, jangan kalian dengarkan apa yang mau dibuat. Ya, orang lain semakin hari semakin kagum, apalagi anak-anak gadis kan? Bagaimana anak-anak gadis ya? Ini ada apa? Melita dari Kamboja gitu ya? Ya, Melita dari Kamboja itu apa? Tergila-gila sama. Oh, tahu juga ya padahal. Iya, dia tergila-gila sama Marcelino. Iya, bagaimana dibilang kepada bangsa Israel ini membenci Daud, justru anak gadis semuanya tergila-gila kepada Daud ya. Ya, orang melihat wajah Daud saja dia sudah senang karena dia adalah penyelamat bangsa. Senyum aja Daud, anak gadis semua sudah aman gitu ya. Ya, dan di mana-mana Daud ya semakin dihormati, semakin orang kagum kepada Daud, justru dia semakin cemas. Ya, baru dia berpikir satu-satunya. Tapi maunya saya buat kejahatan kepada Daud, orang melihat saya, kadang-kadang seperti itu ya, saya mau membunuh Daud, tapi maunya dalam saya membunuh Daud ini, ya saya digelari pahlawan kan gitu ya. Kan ini yang kita rindukan gitu. Kita membunuh dia, tapi maunya orang tahu demi bangsa dan negara ini kan gitu ya. Itu yang dia lakukan gitu. Ya, karena dia mulai kerasukan di tengah-tengah rumahnya. Sedangkan Daud main kecapi. Coba, gimana ini? Daud melihat perjuangan itu apa? Ya, dia melihat tangan Tuhan memegang tangannya untuk meniadakan Goliat. Saban hari Daud kepingin memuji Tuhan. Allah kuasa, judul akhir nyanyiannya, melakukan segala perkara. Saul ada di situ coba. Allahku maha kuasa. Gimana coba? Iya, justru Daud dia melihat apa yang Tuhan lakukan, hatinya semakin dekat dengan Tuhan. Dia melihat bagaimana Tuhan menolong dia. Sehari-harinya dia tak habis-habisnya memuji Tuhan. Akhirnya apa? Makanya jangan nyanyi sama orang kerasukan. Dia sudah benci kok, nyanyi pula di situ ya, nggak tahan lagi, tung gitu ya.
Ya langsung apa dikatakan di sini? Langsung Saul apa? Melemparkan tombak. Karena pikirnya apa? Baiklah aku menancapkan Daud ke dinding itu. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Wah, ini gimana? Wah, ini akan semakin berat ya. Kalau dia tombak Daud ini, tong gitu ya, lepas ambil lagi, ditombak lagi. Kalau kabar ini terdengar bagi bangsa Israel bagaimana? Kan ini kira-kira salah satu modalnya SBY dulu ya. Dibenci oleh Mega, justru dia menjadi digabungi ya, sehingga orang memilih dia. Dia dapat presiden dong. Makanya kemarin kami ngomong-ngomong sama Yeye bagus juga. Tahu Bapak katanya, kalau ada api, ya ditambah lagi kayu apinya, ya justru apa katanya, apinya semakin besar gitu ya. Jadi kalau Saul mau meniadakan Daud jadi apa? Jadi tambah besar dia. Daud menjadi tambah dikagumi oleh bangsa Israel. Malahan Daud apa? Daud keluar lagi mazmurnya. Apa keluar mazmur Daud? Ya, Tuhan adalah perisaiku apa? Iya, Tuhan adalah menjadi perisaiku gitu. Jadi kalau ini nanti tidak diselesaikan gimana? Makanya baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Iya. Saul bagaimana? Ayat 12 ya. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai dia, sedangkan daripada Saul ia telah untung. Jadi dia semakin takut ya. Malah dikatakan apa? Ya, dikatakan di sini sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekat. Jadi kalau kita bisa melihat karena ketakutan dia, karena kekhawatiran dia, kecemasan dia, membuat Saul semakin hari semakin berubah. Ya, semakin hari semakin benci kepada Daud ya. Malahan semakin hari semakin benci kepada bangsa Israel juga. Kenapa nggak benci ya sama bangsa Israel yang di mana-mana akan menjadi percakapan orang ya, atau bisa dikatakan di mana-mana sudah viral. Percakapan orang di kedai kopi, percakapan orang di keluarga, semuanya percakapan mereka berbicara tentang Daud yang sudah lagi ya ditombak oleh Saul, tapi dia tetap menang. Ya, mereka mengatakan kita sudah memiliki masa depan karena ada yang diurapi Tuhan di tengah-tengah kita, dan dia selalu saja ayat 14. Daud berhasil dari segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai. Ya, malahan dia katakan ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, dia menjadi sangat cemas, ya. Dia menjadi sangat takut. Takut apa? Yang bagi dia sebentar lagi jabatannya akan semakin terancam gitu ya. Ya, dia akan semakin tidak dihargai. Dia semakin disudutkan orang gitu. Karena mulai sejak itu tidak terlihat lagi apa yang dilakukan
oleh Saul ini ada kebaikan di dalam. Nggak ada lagi orang lihat. Malahan semakin hari orang melihat bahwa Daud ini semakin cemas. Ada yang mau ditambahkan sampai di sini. Jadi kalau kita takut, kita khawatir, kita cemas, ya, melihat sesuatu. Kalau ini kita tidak selesaikan, bukannya kita bisa aman-aman saja. Jadi kita lihat Saul ini semakin hari semakin gelisah. Malahan dia provokasi bangsanya. Ya, siapa yang melihat Daud dan tidak menyatakannya kepada dia, itu pun dia benci. Akhirnya apa? 1000 imam itu ya dibunuh oleh Saul. Karena pada waktu Daud melarikan diri kepada imam-imam itu, tidak diberitahu oleh imam itu kepada Saul, sehingga dia membunuh orang itu semua. Hamba-hamba Tuhan dibunuh, ya, bukan saja puluhan, ribuan dibunuh oleh karena kecemasan dia, ketakutan dia akan jabatan yang dia punya ini akan berpindah kepada orang lain. Ada yang menambahkan sampai di sini kan? Kira-kira. Jadi kalau bisa kita lihat, kita ini, ya, apa yang kita cemaskan? Kenapa? Kenapa kita cemas kalau begitu? Kalau kita lihat Musa tadi, kenapa dia cemas? Iya, sebenarnya kalau kita lihat di sini, orang yang cemas itu didahului oleh tindakannya yang melakukan dosa. Selagi dosa ini dia belum selesaikan, malah dia menjadi tambah galak gitu. Ya, kita lihat juga Daud, ya, pada waktu dia melakukan dosa itu, dia menjadi takut diketahui orang. Mulai sejak itu, ya, Daud juga menjadi seorang pembunuh juga. Ya, pada waktu dia takut perlakuannya, ya, khawatir perlakuannya diketahui oleh semua orang, dia pun membunuh Uria itu. Dan sebelum Daud menyelesaikannya, hancur, ya, karakter Daud yang selama ini sangat mengasihi bangsanya berubah menjadi sangat berubah. Itu. Ada yang ditambahkan kalau begitu? Silakan, kan kita ini masih lama, ya. Kalau Anda nggak tolong saya, ya, cepat kita pulang gitu. Jadi apa yang kita khawatirkan? Perkataan orangkah, ya, yang kita khawatirkan, atau tindakan kita? Ya, apa yang kita khawatirkan? Atau kita khawatirkan nanti kedudukan kita, ya, kita tidak dihormati lagi oleh orang lain oleh karena orang yang satu ini gitu. Ya. Ada? Nggak ada? Iya, tapi dikatakan di sini tadi, ya, maka Daud bertambah takut, ya. Dan dia katakan apa? Kalau kita lihat ayat 14 tadi, Daud berhasil dalam segalanya dan menyertainya. Ayat 15, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah dia kepadanya. Ayat 28,
Lalu mengertilah Saul dan taulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Wah, ini bukan main-main lagi ya. Dia mau menyampingkan Daud, malahan seluruh bangsa Israel. Termasuk siapa? Termasuk Yonatan sendiri juga mengagumi dia. Kalau seluruh itu berarti apa? Ya pastilah kalau dari segi matematikanya ya dominan lah ya. Ya malahan hampir-hampir apa? Hampir-hampir tidak ada orang yang tidak mengagumi Daud. Maka dikatakan ayat 29, maka makin takutlah Saul. Atau bisa dikatakan maka Saul makin khawatir. Maka Saul makin takut. Ya. Kepada Daud. Saul tetap menjadi musuhnya seumur hidup. Dan setiap kali mereka maju berperang Daud, ya lebih berhasil ya daripada semua pegawai Saul, hingga namanya semakin masuk. Ya, jadi semakin hari akan menjadi semakin cemas dia. Jadi kalau ketakutan yang satu itu tidak selesaikan, ya ketakutan itu bukannya ya kalau orang Palu katanya necessity. Itu bahasa Indonesia apa necessity? Ya dia pikir kalau awan itu awan, kabut begitu, ya kita diamkan aja kabutnya itu apa? Semakin menghilang, semakin menghilang gitu. Akhirnya apa? Iya, kadang-kadang kan kita, wah, ini kita cemas gitu ya, kita takut. Gimana nanti apakah aku diterima Tuhan atau tidak gitu. Kita diamkan aja nggak apa-apa. Malahan orang pikir kadang-kadang apa? Ada kecemasannya, ya. Setelah ada kecemasannya, ya biasanya dia cuma ngopi-ngopi doang kok. Tapi karena kecemasannya naik tingkatannya bukan lagi ngopi-ngopi, tapi di atas ngopi-ngopi apa? Iya. Mulai dia kalau di atas ngopi-ngopi orang Batak itu susu Batak namanya apa itu? Ya, tapi bukan tua, susu apa? Susu putih. Iya, mulai ngopi-ngopi naik ke susu putih. Ya, setelah susu putih apa? Ya, dia pikir dengan minum susu putih itu nanti kecemasannya hilang sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit-sedikit. Apa hilang nanti sedikit-sedikit? Kalau kita lihat Daud ini hilang nggak? Susu putih bukanlah obat gitu ya. Tapi ya kecemasan itu harus kita tahu ya. Kalaulah Daud sadar, Saul sadar di situ ya. Ya, kenapa iri hatinya itu tidak diselesaikan? Makanya kapan ya? Oh iya, Sabtu kemarin kami pemuda kan bilang gini, dosa yang ada pada kita akan mematikan potensi yang kita punya. Karena kalau dosa ini tidak selesai, kita tidak akan mampu berbuat baik. Misalnya kalau kita lihat Saul tadi, bolehkah Saul berbuat baik kepada Daud kalau dosa iri hatinya yang membuat dia cemas itu
tidak diselesaikan. Bisa Pak? Makanya dosa ini bukan main-main ya. Karena dosa yang dia lakukan itu dia tidak selesaikan, hidupnya semakin hari semakin parah. Makanya dulu pendeta bilang begini, manusia ini kalau tebu, makin tua tebunya makin manis. Kalau cabai makin tua, Makin pedas. iya. Bagaimana supaya nggak makin pedas? Ya, jadi kita ini kalau nggak diselesaikan yang tadi, jangan pikir, wah, ya dia kan masih muda, makin tua makin, iya makin pedas. Ya tanam tebu dong, jangan tanam cabai, jangan tanam kepedasan di sini kan, supaya cabainya dicabut ya, mulailah tanam tebu supaya nanti tua kita, wah, sungguh manis eyangku ini. Titi. Kan begitu ya. Ya jangan nanti cucu-cucunya lari semua, kan cucu-cucunya semua akan menjadi apa? Sasaran kemarahannya gitu ya. Makanya ya ini Saul gitu. Dia semakin hari semakin takut. Tapi Daud semakin hari semakin masuk. Ada yang mengatakan. Ya, tapi yang tadi yang saya mau ya, kenapa kita cemas, khawatir, takut? Hanya firman Tuhan yang mengatakan, karena kamu melakukan dosa dan kamu pikir ya akibatnya nanti dosa itu ya jabatan diambil dari dia, tapi dia tidak tega. Dia pertahankan, dia melakukan dosa itu, dia pertahankan kedudukannya dalam melakukan dosa. Disitulah kekhawatiran itu mulai bergelima. Ya. Kalau nggak ada, ya kita tutup sesi ini gitu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada katanya Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin ada beberapa pengumuman yang kalau kita mau lihat, boleh di jadwal buku kita ini ya. Karena barangkali mungkin kamar kita berjauhan, jadi untuk kita bisa bersama-sama mengikuti setiap sesi demi sesi, jangan lupa kita cek ini setiap jadwal kita. Itu mungkin yang pertama ya pengumumannya. Setelah ini kita akan sesi untuk mandi dan nanti makan malam itu pukul sekitar jam 6 ya. Jadi silakan saja mandi, nanti mungkin ada yang mau berolahraga kah jalan bisa ke ruang makan gitu ya. Dan nanti sesi malam kita akan kembali lagi bersama-sama di tempat ini. Itu pukul ini kan tadi kita waktunya mundur ya. Berarti kira-kira pukul 7 barangkali ya. Nanti malam kita akan mulai lagi. Demikian pengumuman. Mungkin ada tambahan Bapak Angela? Apalagi tambahannya? Cukup? Ya, nanti kalau ada lagi silakan ya. Baik, mari kita akhiri sesi ini dengan menyanyikan satu pujian menyambut firman Tuhan tadi yang kita sudah dengar, mengapa kamu khawatir. Kita tahu tadi kalau dosa itu belum diselesaikan, maka kekhawatiran itu bukan hilang, tetapi akan bertambah dan akan bertambah. Kita sambut firman Tuhan itu dengan menyanyikan
nyanyikan pujian nomor 1. Ya, berubah bas. Nomor 1. Dan kalau sudah selesai nanti kita nyanyikan pujian ini, saya persilakan Bapak Angela ya untuk kita untuk sesi ini ya, berdoa ya. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kami diberikan kesempatan di hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, buat tema yang sudah kami tentukan tentang kekhawatiran ini. Kami tahu bahwa setiap kami memiliki kekhawatiran-kekhawatiran. Sebagaimana Adam dan Hawa jauh daripada Tuhan. Itulah yang membuat muncul kekhawatiran di dalam hidupnya. Hari ini ya Tuhan, kami ada di hadapan Tuhan. Kami tahu dengan dekat dengan Tuhan itulah hati kami bisa teduh. Hati kami bisa bersuka cita. Hati kami bisa terlepas daripada kekhawatiran itu. Untuk itu ya Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan di tempat ini, tidak ada gunanya kami berkumpul di tempat ini. Untuk itu kami berdoa, buat setiap orang yang Tuhan sudah hantarkan ke tempat ini, mulai yang
duduk paling belakang, di tengah, di depan. Biarlah Engkau memberkati mereka, memenuhi hati mereka dengan firman-Mu itu, sehingga firman Tuhan itu boleh berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat bahwa Allah itu mampu untuk menyelesaikan semua kekhawatiran itu. Kami juga bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan hari ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu itu akan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan suruhkan. Untuk itu kami berdoa buat kebenaran firman-Mu itu. Biarlah itu bekerja di dalam setiap hati kami melalui Roh-Mu yang kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan menikmati makanan, berkatilah kami masing-masing. Berkatilah makanan ini agar menjadi berkat, menjadi kesehatan bagi tubuh kami, agar kami kuat untuk melalui sesi demi sesi ini. Dan biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, ada damai sejahtera yang kami bawa pulang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, kalau kita ada keluhan boleh disampaikan ya kepada panitia, apa-apa yang kurang atau mungkin kita ada bawa obat nggak ya? Nggak ya?